Oke, selamat siang. Kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi untuk lembar rekap harian sama lembar print tadi udah kita bahas. Nah, kita lanjut untuk ke pelaporan ya. Jadi di sini ada laporan penggunaan dana. Jadi udah saya atur printnya juga. Jadi maksudnya ini adalah kalau laporan penggunaan dana ini saya coba adopsi dari laporan yang saya sudah diskusikan dengan Ibu Nur Widayati dan Pak Muhammad Bukit selaku bendahara Pamsimas, yang mana setiap rekap pengeluaran itu di laporan itu tercantum ya. Cuman di sini saya coba mau memvisualisasikan. Jadi untuk pengurus kedepannya kalau nanti ada laporan penggunaan itu tolong pengeluaran bisa di report di sini. Jadi di sini sudah ada tanggal, misal nomor notanya itu harus ditulis misal. Jadi misalkan tanggal 3 Januari nomor notanya itu misalkan nomor 1 ya. Jadi pengeluaran harus ada nota dan harus di nomor supaya jelas, supaya akuntabel. Di notanya 001 ini misalkan namun benar Ronaldo yang menyetujui Messi. Nah, penggunaannya apa? Ini sudah saya kelompokkan penggunaan dana itu untuk apa aja. Misal ini untuk pembelian pulsa listrik, artinya ini saya protect ya. Oke, misalkan penggunaan pulsa listrik berarti ikutnya operasional. Kalau misalkan dana sosial ikutnya administrasi atau umum. Begitu aja. Ke bawah juga bisa nanti. Maksudnya apa? Karena secara umum kita mau mengklasifikasi laporan penggunaan ini jadi lebih umum. Jadi supaya di pelaporan juga nggak banyak detail, misalkan beli pulsa, beli apa, terlalu banyak lah kategorinya. Jadi kita kategorikan pengeluaran hanya menjadi administrasi umum dan operasional pembiayaan sesuai yang saya adopsi dari laporan. Kalaupun mau disesuaikan bisa, nanti kita filenya ini nanti kita bisa ganti. Nah, secara umum laporan penggunaan dana ini nanti akan kita rekap, misalkan sebulan dapat berapa. Artinya totalnya ini kan 600.000 ya. Ya, 600.000, artinya 600.000 itu terdiri dari untuk umum itu 100 dan untuk operasional pemeliharaan itu 500.000. Yang mana nanti kita harapkan setiap pengeluaran ini ada nomor nota yang mana notanya itu nanti kita simpan. Jadi laporannya itu bisa transparan. Karena kembali lagi asas pelaporan itu kalau yang kita pelajari itu menganut 3T ya. Jadi pelaporan itu harus tepat, tersistem, transparan. Artinya kalau kita mau lihat dana itu dari mana, harus kita bisa tarik runtut. Itu dari mana aja, siapa yang make, tanggal berapa, dari mana, intinya bisa menjawab 5W1H-nya ya. 5W1H itu kayak why, who, where, what, sama how-nya. Jadi itu harus menjawab semuanya. Jadi untuk laporan penggunaan dana seperti itu. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ada laporan ya. Kalau ini laporan rekap penggunaan per RT. Jadi kemarin saat kita susun ini ada pertanyaan. Bisa nggak dibikin laporan yang mana kalau per RT itu nanti bisa di print? Oh, sangat bisa sekali dengan menggunakan Microsoft Excel yang sebetulnya banyak Bapak Ibu itu tahu di rumah. Ya, jadi di sini itu kita sebut laporan analisa Pamsimas Citra Windardi. Jadi kalau di perusahaan seperti Pamsimas itu intinya adalah bagaimana perusahaan itu bisa jalan. Di mana jalannya itu pasti kalau tagihan kan pasti dia pengen tahu berapa yang ditagih, berapa yang dibayar kan gitu. Jadi yang di sini sudah kita buat form sederhana, artinya per RT itu mana sih per RT yang tagihan bulan kemarin itu paling gede. RT mana sih yang antara tagihan sama pembayaran itu
nggak balance. Nah, kita bisa lihat. Dan ini pun kita udah sajikan grafiknya. Jadi kalau nanti di rapat mingguan atau 2 minggu atau bulanan atau 3 bulanan yang dilakukan pengurus misal. Jadi kalau kita mau lihat masalah, kita bisa lebih cepat dapat penyebabnya. Sehingga kalau penyebabnya itu kita tahu, kita bisa langsung cepat atasi kenapa. Ya, kalau di contoh ini misal, kalau di RT1 kan ada tagihan, ya kan? Tagihannya masih ada nih, 4 juta. Kemudian tagihannya 5 juta cuma dibayar 800, kan kelihatan di sini RT1 kan jelek sekali. Sementara RT yang lain kan bagus. Merah ini tagihan, hijau ini artinya pembayaran. Nah, kalau dilihat dari sini artinya RT1 nggak bener nih. Ini harus diatasi. Kenapa? Misalkan kita panggil RT-nya atau kita ajak diskusi RT-nya atau pengurus Pamsimas yang ada di sana untuk melihat kenapa sih, apakah bocor atau apa, kita nggak ngerti. Apakah memang masyarakatnya udah nggak mau bayar kan gitu. Nah, jadi kemarin ada pertanyaan apakah bisa ngeprint, ya sangat bisa sekali. Kalau misalkan kita RT-nya ini kita filter ya, cuman kita angka 1. Oke ya, ini kelihatannya langsung berubah. Nah, kita klik di sini aja udah kelihatan. Nah, ini sheet 1 ini artinya RT1. Jadi ID-nya seperti ini. Kalau misalkan ini saya urutkan, nah, seperti ini. Seperti di rekap harian. Persis. Karena data di sheet ini data di laporan rekap ini adalah adopsi di sini ya. Saya kita lihat. Nah, ini per RT. Jadi jumlahnya berapa? Jadi RT1 itu ada 83 orang. Ini sekian. Ini belum lunas. Berarti nyari yang lunas sebelum ya, yang belum aja. Kalau nyari yang belum, klik aja yang belum. Nah, berarti dari 86 itu ada 78 yang belum lunas. Kan parah sekali seperti itu. Misal ya. Bisa. Ya kan bisa di print aja, diklik aja kayak gitu. Gampang. Oke, ini saya hapus, contoh aja. Nah, ini kita filter aja lah. Oke, kita filter. Atau kalau dari sini nyari yang belum itu gampang. Misalkan kita nyari, yang belum lunas siapa? Oke, yang belum lunas di RT1 ya. Siapa aja ya? Diklik aja. Nah, ini kelihatan nih, belum semua. Belum semua ini. Belum semua. Jadi lebih gampang. Dengan analisa ini lebih gampang untuk mengetahui mana sih yang belum bayar, siapa aja. Jadi lebih cepat kita bergerak untuk mencari solusi kemana. Oke. Kemudian kalau ini keterangan giagian, ini menggambarkan kalau RT1 itu ada 83 user, RT2 itu 70, RT3 55, dan totalnya kita 424. Kemudian kalau ini grup yang tadi ya, artinya grup A itu grup yang kulon istilahnya, dan grup B itu grup wetan, ya imbang lah, jadi masih adil. Nah, nanti dengan data ini nanti bisa dilihat nih ke depan setahun 2 tahun yang akan datang, ini A sama B ini masih imbang apa enggak. Kalau enggak ya misalkan pecah dari 3 grup, misal juga nggak masalah. Oke, jadi ini laporannya untuk seperti itu. Jadi penggunaannya itu untuk analisa. Dan kalau dari pengurus ada request tambahan report lagi, nanti saya bisa tambahkan lagi reportnya untuk kebutuhan pengurus. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, tadi untuk detail-detail udah kita bahas. Sekarang kita akan bahas mengenai laporan keuangannya. Jadi yang diharapkan dari laporan ini adalah seperti tadi, asas pelaporan itu tepat, tersistem dan transparan. Artinya laporan keuangan ini juga nantinya akan tersistem, di mana jika nanti lembar rekapnya itu diisi, kemudian laporan penggunaan dananya diisi, laporan hutangnya ini nanti diisi, nanti saya jelaskan terpisah, dan laporan keuangan badannya ini akan mengikut.
Ya, ini rumusnya udah ada nih seperti ini. Jadi di sini di laporan keuangan badan saya proposkan bahwa saldo awal itu hanya dana yang ada, bukan termasuk dana utang. Jadi dana utang nanti kita pisah tersendiri. Karena aktualnya dananya itu nggak di tangan. Jadi bagaimana bisa kita menganggap dana yang terutang itu kita catat terus bagi saldoan yang bisa. Artinya itu harus kita kasih di dompet sendiri yang mana itu ada nanti pencatatan sendiri. Oke, jadi secara umum saya ulangi, yang pertama ini kalau laporan keuangan pasti ada saldo awal. Ya, misal kita taruh di sini 60.000 misal. Nah, nanti ini bisa diisi manual per bulan, misal cashnya berapa, misalkan 30.000. Yang 20.000 itu bisa nanti diisi pulpen ditulis nggak masalah. Nah, penerimaan dana ini dari C12 dan 13. Kalau kita lihat C12 itu apa? C12 itu ini. C12 itu artinya sum lembar rekap harian. Artinya penerimaan dana itu adalah rekap harian yang ada di sini. Sumnya ini. Jadi sumnya R. R-nya R1 sampai R424. Artinya penerimaan dari Pamsimas itu adalah dari pembayaran, ya, pembayaran. Kita ulang lagi pembayaran. Jadi kita bukan tagihan yang kita catat ya, pembayaran. Jadi aktual pembayaran yang dilakukan. Nanti kalau kita perlu lampirkan tanggal di penjualan nggak masalah. Nanti kita bisa cantumin tanggal di sana. Dan ini penerimaan. Nah, ini satu lagi. Saya lihat ini ada pengembalian utang. Jadi utang. Artinya seperti yang saya bahas tadi di awal bahwa hutang ini perlu kita khususkan menjadi satu laporan sendiri seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi hutang kita asumsikan misalkan ini periodenya ini kita no otomatis ya. Jadi kita otomatiskan ke sana ke lembar rekap harian. Jadi misalkan hutangnya ini 600.000 misal. Jadi logika kita adalah tadi saldonya hutang kita pisahkan. Jadi saldo dan hutang kita keluarkan. Jadi kita taruh sini. Misalkan nanti ada pengembalian hutang, artinya pengembalian hutangnya itu nanti kita taruh sini juga. Ya, misalnya ini, misal pengembaliannya misalkan 100.000. Artinya pengembalian ini kalau hutang dikembalikan pastinya alokasinya ke dana kan ya. Ini logikanya. Jadi hutang yang belum lunas 500. Jadi artinya alokasi ke Pamsimas 100. Jadi di laporan keuangan badan nanti masuk ini 100 di sini. Itu ya. Nah, jadi misalkan nanti di pengurus minta misalkan pengembalian hutangnya ini nggak alokasi ke Pamsimas. Ya nggak masalah, nanti kita ditambah lagi misalnya alokasi dana kemana itu. Yang penting poinnya adalah dana yang terhutang ini pergerakannya kita bisa pantau. Jadi sebisa mungkin ini lepas dari laporan keuangan yang udah ngelink dengan laporan penggunaan Pamsimas yang didapat dari user Bahari tadi. Oke ya, jadi laporan utang seperti ini. Lanjut ke laporan keuangan badan lagi. Jadi logikanya ini saldo awal ini plus, penerimaan dana artinya plus juga. Nah, pengeluaran dana ini artinya minus. Minus ini dari mana? Ini dari sum laporan penggunaan dana H8 sampai H32. Artinya adalah ini laporan penggunaan dana ini 600.000, 600 ya. Ini bisa langsung muncul di sini. Nah, saldonya berarti kan jumlah ya. Berarti saldo awal ditambah penerimaan dana dikurangi penggunaan. Artinya sekian. Jadi sudah kita rumuskan Excel. Nah, penggunaan dana ini untuk apa aja? Ini umumnya 100.000, untuk operasional 500. Coba kita cek. Umumnya 100, operasional 5, betul kan? Nah, sudah ngeling semua. Nah, di sini jadi kita bisa sampulkan bahwa saldo awalnya 60.000 misal. Penerimaan dana itu tadi dari operasional Pamsimas, kemudian pengembalian dari hutang. Ya. Kan kalau kembali langsung masuk ke sini aja saran saya sih. Kemudian untuk penggunaan dana ini 600.000. Nah, kalau mau lihat detailnya ini yang ngeluarin siapa, nomor nota berapa, kemudian tanggal berapa ya gitu kan. Ya, tinggal aja masuk sini ya. Ada kan semuanya.
Nah, saran saya nanti notanya difoto, kalau bisa diupload sekalian. Makanya nanti kita bikinin alamat email, simpan di Google Drive, jadi semua orang bisa ngeliat. Untuk di video selanjutnya akan saya jelaskan mengenai upload Google Drive sama share linknya. Jadi nanti semua orang bisa lihat. Jadi laporannya bisa dilihat nanti semua masyarakat Sodong via Google Drive. Oke, untuk laporan keuangannya seperti itu gambarannya. Ini juga sudah saya print semua. Print ya sudah, bentuknya udah kayak gini. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih. Selamat mencoba dan semoga bisa digunakan. Kalau misalkan ada revisi nanti kita bisa adjust lagi. Itu terima kasih. Wassalamualaikum.